Kasus kematian seorang gadis muda bernama Gita Fitria, warga Kepahyang, Bengkulu berbuntut panjang. Korban sebelumnya ditemukan tewas di sebuah kebun pepaya Desa Talang Sawah, Kepahyang pada Rabu 4 Februari dini hari. Kematian korban dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan sehingga memicu sorotan dari pihak keluarga. Tim kuasa hukum keluarga kemudian melaporkan dua oknum anggota Polri ke Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu pada Jumat 6 Maret 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus kematian korban. Informasi selengkapnya terkait update terbaru kematian seorang gadis muda bernama Gita Fitria akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Bengkulu, rekan Bima. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Andra. Di sini saya melaporkan terkait misteri kematian Gita Fitri Ramadhani yang berbuntut hingga dengan saat ini pihak kuasa hukum melaporkan dua oknum kepolisian di Kapolda Bengkulu. Polemik kematian Gita Fitri Ramadhani, perempuan muda asal Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepayang, hingga dengan saat ini terus bergulir. Salah satu kuasa hukum, Rustam Effendi, mengatakan masih banyak kejanggalan atau misteri atas kematian korban. Beberapa kejanggalan tersebut, ia menilai kinerja kepolisian yang pertama melakukan olah TKP 1 minggu setelah kejadian dapat menimbulkan hilangnya alat bukti. Kemudian ia juga menyayangkan keputusan pihak kepolisian yang telah menetapkan tersangka sebelum ditemukannya alat bukti serta dilakukan proses autopsi jasad korban. Alat bukti yang belum ditemukan itu berupa handphone milik korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Kemudian yang kedua, celana panjang korban. Menurut keterangan dari tim kuasa hukum berdasarkan informasi yang diterima dari pihak keluarga, korban meninggalkan rumah dengan kondisi menggunakan celana panjang. Namun saat ditemukan meninggal dunia, korban ditemukan dalam kondisi menggunakan celana pendek. Kemudian untuk proses otopsi sendiri, itu dilaksanakan menjelang 30 hari atau 40 hari kematian Gita, karena setelah pasca kematian Gita langsung dikuburkan di TPU Batu Bandung. Akibat dari keluarga yang belum menerima dan banyak kejanggalan dari kematian tersebut, pihak keluarga dan kuasa hukum meminta dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Otopsi tersebut dilakukan hingga dengan saat ini hasil dari otopsi tersebut belum dikeluarkan. Namun pihak dari kedokteran sudah membawa beberapa sampel berupa jantung dan cairan yang berada di lambung. Sementara untuk kondisi tubuh korban sudah mulai masuki masa pembusukan. Mungkin itu dulu yang dapat saya laporkan hingga dengan saat ini. Terakhir kemarin, pihak kuasa hukum setelah melaporkan dua oknum kepolisian yang terlibat dari kejanggalan-kejanggalan yang diduga melanggar kode etik kepolisian, pihak kuasa hukum melaporkan dua oknum kepolisian ke Kapolda Bengkulu dan dilanjutkan kembali ke DPR RI. Mungkin itu Andra yang dapat saya laporkan dari Bengkulu. Baik, rekan Bima. Polisi dikabarkan membongkar kuburan korban untuk keperluan autopsi. Seperti apa informasinya? Otopsi pihak kepolisian, pihak kuasa hukum menyayangkan bahwasannya pihak kepolisian telah menetapkan tersangka sebelum dilakukannya proses otopsi. Namun, keterangan dari pihak kepolisian Kasat Reskrim Polres Kepayang menerangkan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil visum yang telah keluar dan beberapa alat bukti yang mengindikasikan penetapan tersangka atas dasar MK, yaitu pemilik kebun itu sendiri. Dengan pasal yang dijerat kepada tersangka itu
pasal kelalaian. Namun pihak keluarga dan kuasa hukum belum menerima jeratan pasal yang diterima oleh tersangka dan proses penyelidikan yang berlangsung atas kematian korban. Mungkin itu, Andra. Baik, rekan Bima, bisa dilaporkan apa alasan kuasa hukum keluarga korban melaporkan 2 oknum polisi ke Polda Bengkulu? Kuasa hukum menduga bahwasanya kedua pihak kepolisian ini terlibat dalam kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas kematian korban. Sehingga dilaporkanlah kedua oknum ini ke Kapolda Bengkulu. Baik itu, Andra. Baik, rekan Bima, bisa dilaporkan apa saja kejanggalan yang ditemukan keluarga dan kuasa hukum dalam kasus kematian korban? Baik, untuk kejanggalan-kejanggalan kematian korban, yang pertama itu alasan korban yang merupakan seorang perempuan pada malam hari berada di kebun atau pondok seseorang warga. Yang kedua, hilangnya handphone pribadi korban, namun perhiasan dan tablet maupun kendaraan korban tidak hilang. Yang ketiga, korban meninggal di dunia atau ditemukan tewas dalam kondisi menggunakan celana pendek. Sedangkan informasi yang diterima oleh kuasa hukum, korban menggunakan celana panjang dan celana panjang tersebut tidak ditemukan berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian tidak ditemukan di lokasi tempat kematian korban. Yang ketiga, pihak kepolisian melakukan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum, pihak kepolisian melakukan olah TKP 1 minggu setelah kejadian. Hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya alat bukti. Kemudian saat korban ditemukan tewas, diketahui jasad korban sempat dipindahkan ke dalam pondok dari lokasi TKP tempat korban meninggal dunia. Hal tersebut seharusnya menurut keterangan dari kuasa hukum dilakukan olah TKP terlebih dahulu atau ditunggu kehadiran pihak kepolisian dari tim Inafis yang melakukan proses olah TKP. Mungkin itu beberapa kejanggalannya. Baik, rekan Bima, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tamu ke rencana Komisi 3 sudah. Berarti ada kejanggalan ya, Bang? Banyak kejanggalan yang dilakukan oleh oknum tadi. Salah satu oknum itu memerintahkan seseorang untuk merubah kilometer yang sudah lolos itu menjadi standar kembali. Satu lagi, oknum tersebut salah satunya adalah orang yang mengangkat jenazah itu memindahkan jenazah itu ke pondok. Kan aneh, mengangkat dan mengantarkan itu ke rumah sakit juga orang itu. Padahal itu kan ada tim dari unit misalnya Inafis yang melakukan itu. Berarti dari awal TKP udah salah, prosedurnya udah cacat. Oke.